balik lagi sama kita di LSM Listening Social Media. Oke, bareng sama aku Ibnu. Dan saya Nurul. Oke, yang pastinya kita bakal nemenin teman-teman semua gitu di hari ini. Oke, Kalau kali ini yang ada siapa lagi tuh? bingung, Iya. yang pengen rencana mau umroh atau haji khusus, nah hari ini pas banget kita kedatangan tamu. Insya Allah beliau ada pengusaha travel, umroh dan haji khusus. Langsung kita kenalan yuk. Boleh, kita kenalan aja biar kenal ya, Mbak ya. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Haji Sukri. Oh iya betul. Itu sudah kenal. Saya Barangkali penonton ada yang mau kenalan nama. Boleh kenalan dulu. udah terkenal banget. Oh, terkenal banget. Iya, Terkenal banget, Masya Allah. Terkenal di RT sendiri kali ya. Iya, tidak sudah ya. Oke. Sehat Bapak? Ya, alhamdulillah sehat. Sebagaimana yang Anda lihat hari ini. Masya Allah. Gak macet kan tadi? Ya. Alhamdulillah. Jadi karena sudah diantisipasi, saya lewat kawasan. Oh, Nah, kawasan udah muter sedikit tapi sampai lebih. Kalau lewat jalan awal, biasa sih alhamdulillah, macet. Biasanya macet. Karena ada Memang ada perbaikan. jalan Perbaikan dari jalan buka tutup begitu lah. arah menuju Iya. Cikun Jadi ya. pengguna jalan yang harus menyesuaikan. Iya benar. Alhamdulillah sampai dengan selamat di hari ini. Betul banget. Bukan selamat dengan istri saya. Ya. Oh Kak Ibnu, ini hari ini Masya Allah luar biasa nih kita kedatangan sumber yang luar biasa dari travel umroh dan haji khusus ya. Ya, Dari betul. Samira PT Travel. Samira Ali Wisata. Samira Ali Wisata. Mendunia. Mendunia gitu ya. Iya. Iya. Dia dengan bapak dan ibu. Oh, suami istri berarti Iya, usaha bareng. Usaha bareng. Bareng-bareng. Ya bareng-bareng karena Memang mulai saling dari nol ya. Kita pertama juga ya, artinya pertama memang sudah niatkan kalau kita mau usaha bareng gitu. Jangan sendiri gitu. Kita berjalan bareng. Iya. Kan malam Karena bikin tidak ada dusta di perencanaan, antara kita ya. Ngobrol. Baru mulai aja kita udah sudah ya sih. Iya betul. Iya betul. Hari ini apa yang belum kita selesaikan, ayo kita selesaikan bersama. Begitu lah. Betul. Pilotoknya ini bisa jadi contoh sih. Memang kita Iya, dari betul. awal itu gini, kalau misalnya suami istri itu harus terbuka ya, apapun itu harus terbuka. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin gitu. Jadi kalau misalnya abinya habis beli apa, ya saya juga tahu gitu. Makanya HP kita tuh tidak ada yang aneh gitu loh. Jadi punya saya bisa dilihat, punya anak bisa, iya. Ini apa nih Bisa. Pak? Ini pesannya Sehingga apa? kalau ada pengeluaran yang tuh langsung beliau langsung transfer ke saya kan gitu kan, di share kembali gitu. Misalnya ada ini bayaran anak, ini bayaran ini bayaran ini, pasti akan tahu. Terbuka semuanya Terbuka ya. semua. Termasuk Dan di bisnis umroh ini kan termasuk bisnis yang beresiko tinggi. Iya betul. Oh, betul. Jadi kita harus bisa menjaga amanah, kemudian trust di masyarakat, karena itu merupakan modal utama. Kalau sekali beli istilahnya begitu ya kemudian kapok, maka ini akan menjadi iklan yang negatif. Betul. Kan gitu ya. Kalau kita memberikan pelayanan yang baik, itu paling orang menyampaikan ke 5 orang, ya. Tetapi kalau kita memberikan pelayanan yang kurang baik, dia mungkin akan memberitahu ke 10 orang atau 20 orang. Betul. Nah, ini menginspirasi. Itu Iya. saya baca dalam buku Kiat Sukses Bisnis menurut Rasulullah seperti itu. Baru mulai udah daging ini. Iya, betul. Luar biasa. Berarti udah berapa lama tuh Pak Haji mulai bisnisnya dan kenapa milihnya umroh gitu? Oh iya. Umroh haji. Umroh gitu. Kan banyak Bisnis travel yang lain lah wisata gitu. yang Betul. kayaknya lebih gampang. Ya, Kenapa? jadi Umroh haji. tanggal 31 Juli tahun 2022. Waktu itu ada seminar bisnis umroh di SKI. Sarikuring. 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 Ya. Yang mengadakan dari PT Samira Ali Wisata. Begitu lihat di situ ada bisnis umroh, saya terus tertarik. Kenapa? Yang pertama, Indonesia ini adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Muslim. Betul. Pasti membutuhkan haji dan umroh. Iya. Kemudian yang kedua, saya lihat antrian yang begitu panjang itu di Kementerian Agama. Kalau sekarang itu di Kementerian Haji dan Umroh itu sampai 28 tahun untuk berangkat haji. Hari ini mendaftar maka 28 tahun yang akan datang berarti tahun 2054 ya itu baru bisa berangkat. Nah, akhirnya wah ini umroh ini merupakan
suatu usaha yang marketnya menjanjikan. Nah seperti itu. Kemudian juga saya terilhami. Ada beberapa dari orang yang mengadukan katanya begitu daftar umroh, kebetulan izin operasionalnya tidak jelas, gitu kan? Betul. Maaf ya, umroh dengan izin operasional yang bodong, akhirnya uang sudah masuk, tapi orangnya tidak bisa berangkat. Iya. Saya tertantang di situ itu. Bagaimana agar orang mendaftar umroh ke kami itu ada jaminan untuk berangkat. Dan alhamdulillah sejak 2022 sampai sekarang alhamdulillah tidak ada yang tidak berangkat, semuanya berangkat. Iya, karena emang sekarang ini sering banget kita lihat berita ya kayak orang udah siap, udah mengumpulkan harta yang benar-benar nabung dari Masya Allah sampai pengen umroh. Ketika kita nggak sesuai pilih travelnya yang ternyata tidak ada izinnya kan, itu sedih banget ya sih, kecewa. Jadi ada 5 pasti yang harus kita berikan sebagai jaminan kepada jamaah. Yang pertama adalah pasti izin operasional dari travelnya. Kalau untuk Samira kan 137 tahun 2020, kita harus hafal itu. Harus hafal. Apa ditanya ya? Ini teman-teman udah hafal, berarti beneran. Yang kedua jelas pesawatnya. Yang ketiga jelas visanya. Yang keempat jelas hotelnya. Yang terakhir itu jelas layanan yang akan diberikan. Nah, itu sih. 5 pasti ini harus layanan tuh ya. Betul, layanan. Jadi kalau berarti dari semua tadi 5 sudah memenuhi semua berarti. Iya. Dan jamaah sudah yakin itu tidak akan melihat apakah ini harganya tinggi mahal apa enggak. Gitu ya. Karena tidak semua yang disebutkan harganya murah, misalnya kurang dari 30. Kemudian ada jaminan layanan yang baik. Iya, itu tuh kadang ditinggal. Nah, berarti dari yang tadi tidak menjadikan jaminan harga yang mahal dan murah. Nah, kira-kira kalau di Samira di perwakilan Cilegon Barat, itu mulai dari berapa itu? Ya, ini salah satu strategi marketing. Jadi kita harus bisa melayani seperti kita jualan jeruk ya, atau jualan beras gitu ya. Jadi ada yang butuh beras harga 13, ada yang 14, 15, 18, bahkan ada yang harga 20.000 per kilogram. Dan itu semuanya laku. Biasa. Kita mau yang mana ya ini? Kayaknya mikir dulu. Masih ngumpulin dulu. Di Samira pun begitu. Di Samira itu ada 4 jenis paket yang kita tawarkan. Ini tentu kan untuk menyasar memang suatu kenyataan di masyarakat itu ada segmen-segmen pasar yang berbeda-beda. Ada yang mungkin di tingkat bawahnya ingin yang harganya lebih rendah tapi bukan murahan ya. Itu namanya paket Safara. Mungkin di angka 31. Nah, kemudian ada paket yang di atasnya yaitu yang namanya Safawi, mungkin di angka 34. Kemudian ada lebih atas lagi Sukari atau udah kelas bisnis ini sudah di angka 37. Nah, nanti ada yang majol itu di atas 42. Per pack atau per jamaah. Nah nanti dari 4 pilihan ini masih juga ada yang lebih mahal. Kalau milih kamar begini, 1 kamar berdua. Ada pilihan kamar. Nah, jadi paket yang paling murah itu juga ada yang sekamar berdua. Sekamar berdua, sekamar bertiga. Ada yang bertiga, bawa anak 1 misalnya, sekamar berempat, bawa anak 2 dalam 1 kamar kan asik tuh. Iya, berarti banyak banget pilihannya sesuaikan dengan kantong, sesuai dengan keinginan kita. Betul. Jadi keinginan masing-masing paket ini ada 3 pilihan berdasarkan kamar. Nah, jadi di sini bisa memilih paket mana yang sesuai dengan kemampuan kantong. Betul. Aduh, aku jadi pengen mau semua tuh bikin aku pengen cepet daftar. Daftar aja dulu. Tapi kalaupun ya kalau berempat ya kan, kalau kita satu keluarga bisa dengan tidak menambah biaya. Misalnya nih Nurul suami bawa anak bawa nenek misalnya bisa 1 kamar itu. Walaupun anaknya misalnya perempuan laki-laki bisa itu. Dari situ kan kita harus melampirkan kartu keluarga. Iya, satu keluarga. Satu keluarga. Gitu. Nah kemudian yang lebih menarik adalah tadi katakanlah itu biaya cash ya, cash kita bayar gitu. Ada juga yang kedua dengan sistem nabung. Sistem nabung. Jadi begitu bayar 1.500.000 itu sudah tercatat di database Samira sebagai jamaah. Nah nanti kami bisa melayani pertama untuk pendampingan pembuatan paspor dengan 1,5 juta itu. Kemudian yang kedua jamaah mendapatkan perlengkapan
koper ada 2 beserta isinya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang bersangkutan nanti akan kita berikan VA, jadi virtual account. Jadi nanti jamaah mempunyai kebebasan untuk nabung 5 juta atau 500 atau 10 juta. Begitu dimasukkan melalui virtual account yang bersangkutan akan muncul namanya, gitu ya. Ini yang menjadikan jamaah itu yakin tidak ada unsur penipuan. Karena orang mau melepas aset loh. Betul. Tadi dapat 1,5 tapi udah dapat. Iya, itu ya. pendaftarannya. Maksudnya udah jadi di awal. Yakin nih pengen gitu. Kemudian juga ada kebebasan 1,5 ini kan tidak hangus. Kemudian bisa untuk pergi kapan saja sesuai dengan time bulan waktunya yang dia pilih gitu ya. Mungkin mau milih di musim dingin atau mungkin panas gitu ya, atau mungkin ya saya kepengen di bulan Ramadan misalnya, bebas gitu ya. Artinya dengan 1,5 juta itu dia masih mempunyai kebebasan, belum terikat dengan tanggal pemberangkatan. Jadi nggak ada beban. Ngalir aja nabung gitu kan. Sambilan ngumpulin. Tapi kalau sudah ditentukan tanggal sekian, aduh ini target ini harus menyisihkan sekian. Nah, belum tentu nanti keburu nggak nih targetnya. Iya, anak sakit atau ingin renovasi rumah atau beli kendaraan kan gitu ya. Gitu. Oke, berarti itu yang umroh atau yang haji juga? Umroh, kita batas yang kalau yang haji beda lagi. Itu dengan yang pertama itu satu sistem cash ya. Ini metode pembayaran sistem cash. Yang kedua itu dengan nabung. Yang ketiga ini lebih menarik lagi. Berangkat umroh dulu, bayarnya belakang. Pay letter bisa setelahnya. Iya. Ada sekarang aja bayarnya nanti. Tapi kalau misalnya dengan banyak travel bodong itu bisa membuktikan itu gitu. Jadi kita udah berangkat dulu, kita nanti nyicilnya setelah kita berangkat gitu. Nah, jadi di sini kita bisa sampaikan di Samira itu kalau ada yang menipu, itu yang menipu adalah bukan perusahaannya, tetapi jamaahnya. Astagfirullah. Jadi dibalik kita itu. Mudah-mudahan sih Samira tidak ada yang seperti itu ya Pak Haji ya. Ya namanya banyak orang kadang ada saja seperti itu, tapi langsung kita umumkan bahwa nama ini sudah dicabut. Biasanya kayak gitu tuh oknumnya, bukan dari pusat kantornya gitu ya. Samira memang sudah resmi, ada izinnya. Perorangan sih yang kayak gitu. Jadi dimanapun bisnis yang beresiko tinggi, bahwa di situ ada suatu capital atau uang yang banyak. Itu orang mudah tergoda. Betul. Yang dari harusnya disetorkan. Betul. Dulu nantilah. Apalagi tadi sistem nabung tadi sih agak. Tapi kalau misalnya nabung kan kita tidak terikat dengan waktu kapan. Nah, yang penting kita punya uang nih, cair nih sertifikasi nabung. Gitu misalnya. Cair 5 juta, cair 2 juta. Pokoknya yang penting kita sisihkan gitu. Nanti ketika sudah sampai saya mau ngambil misalnya yang paket Safara kan paling murahnya gitu ya. Karena Safara itu tidak terlalu jauh juga sih sebenarnya. Itu sebenarnya paling murahnya di Samira. Tapi ketika kita ke sana tidak terlalu jauh gitu untuk berjalan kaki kalau masih muda kuat lah. Wong saya juga udah tua gitu ya. Untuk jalan kaki cuma jalan kaki itu nyampe 15 menit. Iya, dari hotel ke Haram gitu ya, ke Ka'bah itu. Tidak nyampe 15 menit udah sampai gitu. Dan nabung ini kan sudah diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Betul. Ya, jadi ketika 7 tahun pertama musim panen tidak dihabiskan. Hasil panenan itu tapi sebagian disimpan di Baitul Mal nanti untuk persediaan 7 tahun berikutnya yang ada musim kering. Nah konsep ini kita sampaikan pada jamaah tuh ya. Artinya punya gaji misalkan 5 juta, jangan dihabiskan untuk kebutuhan konsumsi. Disisihkan. Harus seperti itu ya. Harus. Apalagi anak muda kayak gini ya. Suatu saat kan akan menikah tuh. Amin. Ya kan? Amin. Karena banyak beli lawatan gitu kan, beli mas kawin. Nah kalau nggak dari sekarang menyimpannya, misalnya nih dapat uang 2 juta, sisihkan 1 juta, misalnya atau 500.000 lah. Nah ini 1,5 juta untuk operasional sehari-hari. Dan jangan takut menjadi orang kaya. Betul. Amin, nggak takut menjadi orang kaya. Karena nanti kalau umroh itu kan dibebaskan oleh Allah dari sifat fakir. Iya betul. Aduh, aku jadi pengen cepet. Kayak umroh Mbak. Iya, dengan tadi. Jadi jaminan Allah itu yang pertama itu kan dihapuskan dosa-dosa. Setiap manusia itu pasti punya dosa. Nah, dengan umroh itu dihapuskan dosa. Nanti umroh berikutnya menghapuskan dosa di antara 2 umroh itu. Kemudian yang kedua akan dihapuskan dari sifat fakir. Betul. Nah ini orang yang kadang apa ya kan umroh kan butuh modal. Nah tapi itu sebetulnya kita memberikan pinjaman kepada Allah. Coba siapa yang memanggil umroh? Allah
Allah kan. Allah, dimanapun betul. Itu yang memanggil, yang mengundang itu pasti yang membiayai. Iya. Itu Pak Haji yang jadi ketakutan saya. Maksudnya gini, saya belum ada nih uangnya, sering kan? Belum ada nih uangnya, nanti kalau aku pakai uang ini nanti pulangnya apa? Nah, itu tuh gimana sih Pak Haji? Soalnya jangan takut. Mikirnya panjang gitu ya. Iya, benar. Takut kepake. Tapi sebenarnya kalau kita sudah niatnya kuat, apapun itu, saya punya uang 1,5 juta untuk daftarnya aja dulu. Nanti insya Allah itu akan diberikan rezeki lebih dari yang tidak disangka-sangka. Karena Allah karena tahu nih niatnya mau untuk ibadah, untuk mengunjungiku kan gitu ke Baitullah. Nanti Allah akan gantikan itu dan akan mempercepat malah. Kan jangan gitu. pikir lama-lama ya. Iya. Sekarang kalau kita pikir, kan orang nggak punya motor, pengen punya motor kredit kan. Betul. Kemudian motor udah punya, kemudian punya rumah misalkan ya. Iya, Bagaimana dia kredit memaksakan juga. dia ngeredit juga. Udah punya rumah, punya mobil. Kredit lagi. Nah sekarang pertanyaan kita, untuk motor berani kredit? Rumah berani. Iya. Untuk mobil berani. Kenapa untuk umroh yang janjinya jelas akan digantikan oleh Allah berlipat ganda masih berpikir? Berarti kan masalah keimanan. Betul. Sehingga yang 3 ini, yang pertama itu kan Ibu Jari Nilamang Samira itu adalah iman. Yang pertama, kalau ini sudah iman, yakin insya Allah akan sampai ke sana. Betul. Yang kedua adalah Islam, kita berserah diri kepada Allah. Kemudian ihsan, kita berbuat baik. Insya Allah akan memudahkan segalanya. Jadi iman, Islam dan ihsan. Ini 3 pilar. Nah, kemudian kita terjun di bidang bisnis umroh ini sebenarnya tidak semata-mata bisnis. Karena bisnis itu di Samira itu adalah urutan ketiga. Urutan yang pertama itu adalah dakwah. Dakwah itu kita mengingatkan orang, Bapak Ibu sudah diberi rezeki oleh Allah, diberi nikmat yang banyak. Ayo kita bersyukur. Ya, sebagian kita belanjakan untuk umroh ke sana. Kita mengingatkan. Nah, di dakwah ini orang mau ikut, mau tidak, mau menanggapi, mau tidak, mau oke, mau sinis, kita udah dapat pahala. Iya, niatnya begitu. Niatnya begitu. Ini mungkin suatu motivasi bagi kami yang tidak pernah habis. Selama masih ada Al-Qur'an. Sehingga kalau kita nggak dapat jamaah juga nggak apa-apa. Kita sudah mengajak. Kalau sudah mengajak itu mau atau enggak ya wis gitu, nggak apa-apa. Bismillah keluar rumah misalnya mau ke rumah Kang Faris ini mau umroh misalnya gitu kan. Ke sana Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kita sampaikan presentasi. Nah, mau ikut jadi ikut maupun enggak, saya udah dapat pahala. Dapat pahala. Sudah pahala mengajak. Apalagi kalau apalagi sampai ikut diajak, dan apalagi sampai daftarnya nurut ke karunya gitu. Insya Allah paket cash gitu kan. Teman-teman kami di Samira itu kan strateginya itu membuat seminar-seminar. Ada 2 seminar. Yang pertama adalah seminar bisnis. Ya. Yang kedua adalah seminar inspirasi umrohku. Kalau seminar bisnis itu untuk menggait calon-calon mitra. Untuk memperbanyak ini mitra-mitra kita. Gitu ya. Kalau untuk seminar inspirasi umrohku untuk menggait calon jamaah. Menarik calon jamaah. Nah, di sini kita sampaikan, kita presentasi. Mau ikut mau enggak, insya Allah kita udah dapat pahala. Ini karena yang pertama ini dakwah. Yang penting dakwah dulu. Dakwah tuh. Orang misalkan nih memasarkan produk ini kan produk bagus nih. Iya. Tapi kalau enggak, nah ini harus ada niat di dalam hati. Saya ingin menyehatkan Indonesia. Betul. Itu dakwah juga tuh. Ini emang minuman sehat sih. Iya. Kalau ini minumannya enggak dari gula-gula yang ini Pak, yang bikin tenggorokan sakit lah gitu. Artinya kita menyampaikan kebaikan itu tidak ada ruginya. Mau beli syukur alhamdulillah. Keren nih Pak Haji. Karena yang utama itu sebetulnya adalah spirit. Spirit, ya kan. Kalau orang itu hanya berniat bisnis, banyak kami mitra ya mohon maaf. Awal semangat begitu menggebu-gebu ingin menjadi pensiar Baitullah ya dengan jualan umroh ini, karena tidak ada jamaah yang mau atau belum akhirnya apa? Lemes. Karena niatnya pengen cari jamaah. Jualan ya. Kalau kita nggak begitu. Saya kan enggak. Ayo
yuk gitu kan. Iya. Terus saja. Kalau kita hanya mengajak aja yuk gitu. Kalau daftar ke kita ya syukur, kalau enggak pun juga misalnya ke teman-temannya lain nggak apa-apa gitu. Toh kita dapat pahala syiarnya. Terus gitu. kita Menarik. update status setiap hari itu niatnya juga untuk dakwah. Iya betul. Iya. Saya sih sebenarnya tiap hari juga lihat sih kayak Tapi ketika diajak ayo Nurul, nah daftar gitu kan. Tapi ya wajib, tapi uangnya dari mana ya? Uangnya ini dari mana ya? Dalam teori komunikasi itu ya, ini hal yang salah diulang terus saja, lama-lama dianggap sebagai benar. Apalagi yang udah jelas benar ada ayatnya. Betul, betul. Kalau jualan umroh itu ya syukurlah kita. Yang penting, misalnya gini, nih kita berapa bulan ya Bi baru dapat jamaah daftar, baru dapat jamaah cuma satu ya waktu berapa 2 bulan apa 3 bulan? Juli 31 2022. Iya. Itu di bulan November baru dapat jamaah satu. Kalau kita hanya berfikir tentang bisnis, betul. Berapa waktu yang sudah kita keluarkan, biaya, juga kita berbusa-busa menjelaskan. Iya, capek banget kalau kita emang niatnya kayak bisnis. Capek banget sih dari kemarin. Tapi kadang gini, kita mau syiar memulainya itu malu gitu. Betul. Padahal kalau misalnya kita sudah, misalnya Nurul mau ikut mau jadi mitra aja, boleh. Tapi ada jamaah misalnya, tapi saya nggak berani. Boleh minta tolong abinya selaku di atasnya gitu, boleh. Orang kadang gini ya, karena mungkin knowledge-nya masih kurang. Betul. Takut ditanya nanti jawabannya apa. Bisa. Pak Sukri temenin, oke siap. Iya. Jadi kalau misalnya ya kita bergabung itu sebenarnya tidak ada ruginya. Bergabung untuk syiar kita tidak ada ruginya. Walaupun kita dapat jamaah satu dan dipecahkan oleh diri sendiri ibaratnya gitu ya. Pecah telur maksudnya. Pecah telurnya. Pecah telurnya misalnya, saya mau berangkat aja pecah telurnya gitu. Nah, kita niatkan di sana berdoa gitu kan, minta ya Allah mudah-mudahan pulang dari sini nih jemaahnya banyak gitu. Ya jangan berkecil hati aja. Insya Allah sih Allah itu akan berikan rezekinya. Ini lagi mendakwahkan aku. Jadi kan memang yang pertama kan dakwah. Ini linear dari yang pertama itu adalah iman. Iman. Dari situ kalau kita menganggap dakwah itu nggak penting ya juga akan lemes juga kita itu ya. Nah dakwah ini kita itu sebetulnya sebagai perpanjangan lidah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzim bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Itu dilakukan begitu. Sampaikan Ibrahim pada seluruh manusia untuk pergi ke Baitullah, pasti mereka akan mendatangi panggilanmu. Walaupun mereka dengan berjalan kaki maupun mengendarai kendaraan unta yang kurus. Nyatanya ada yang berjalan kaki ke Samang Raya kan? Samang Raya itu. Betul. Itu Samang Raya jalan kaki sebenarnya bukan jalan kaki pakai motor ya. Sepeda motor. Sampai udah motor. Iya. Ya belum masih di daerah Pakistan. Kang Firman belum mengikuti nggak? Gitu kan sebelumnya di Thailand. Ada di berita. Iya sekarang ada sampai di Pakistan jalan kaki dia. Masya Allah. Ya artinya saking keinginannya. Bukti nyata kalau saya ngomong Quran surat Al-Hajj ayat 27 itu yang berjalan kaki memenuhi panggilan Nabi Ibrahim ada. Contohnya orang Samaraya. Iya. Ibnu mau milih jalan kaki apa Samira? Travel aja. Dan milih nikah dulu lah. Nikah dulu. Nanti ke sana ya. Itu. Berarti aku duluan. Kita kembali ya. Ini kan begini lambangnya ya. Jadi yang pertama tadi dakwah. Kemudian yang kedua itu adalah ibadah. Ibadah itu maksudnya walaupun kapanpun kita pasti kita akan terpanggil untuk ke sana. Nah, kalau masuk ke menjadi mitra Samira, maka lebih memudahkan jalan ke sana. Istilah saya lebih memendekkan jarak ke Mekah. Yang tadinya itu sekian ribu mil ini bisa satu langkah nyampe ke sana, ibaratnya seperti itu. Itu dari motivasi untuk ibadah. Karena di dalam pemahaman hukum Islam atau Syafi'i itu umroh yang pertama itu hukumnya wajib. Sama dengan haji yang pertama. Nanti haji yang kedua, umroh yang kedua dan seterusnya itu sunnah. Karena perintahnya dalam satu ayat, wa atimul hajja wal umrata. Sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan umroh dalam satu kalimat, satu kalimat. Itu. Nah, yang ketiga baru niaga. Nah, niaga ini walaupun urutan ketiga, dakwah, ibadah dan niaga. Niaga ini bisnis, segi bisnisnya. Nah, namanya bisnis itu tadi menjaga kepercayaan kita, memberikan servis, pelayanan yang terbaik, bahkan mungkin melebihi dari apa yang standar dari Samira. Misalnya, kalau ke
teman-teman Samira yang lain mungkin hanya sekedar bimbingannya itu dari Samira. Tapi kalau kami saya bimbing secara pribadi. Iya. Saya datang ke rumahnya mau berapa kali. Gitu Kita kumpulkan kalau yang daftar sama kita ya. Jadi kita mengadakan ibaratnya apa ya manasik di luar dari itu. Iya, tidak saya hitung dan tidak diambil biaya lagi. Udah nggak ada biaya. Iya, snack dari kita gitu. Iya. Dari kita modal. Kita bikin kita kan punya ini ya miniatur ya. Miniatur. Iya, miniatur katanya. Baju Pak Haji. Ya kita berdua ini tim yang sangat kuat. Ini berdua aja, Pak. Iya. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Butuh tim? Jadi boleh. Jadi kita itu kalau misalnya mau mengadakan biasanya kalau nggak di hari Sabtu hari Ahad ya, itu kita mengadakan misalnya kalau nggak di Warnasari di Kubang Wates gitu. Jadi kita manasik ini dulu materi dulu, baru kita manasik umroh yang prakteknya. Dan ini kan sebetulnya suatu iklan yang luar biasa. Ketika jamaah yang mendaftar ke saya, misalkan hari Sabtu, kita mengadakan manasik untuk memberikan layanan, mereka lebih paham tentang pelaksanaan umroh itu. Tetangganya kan mungkin nanya, itu Nurul lagi kemana? Lagi manasik umroh. Pertama di mana itu? Kan? Iya benar-benar. Ada gitu. Ya kan gitu kan. Iya benar. Ini kan namanya iklan kan gitu ya. Oh kalau daftar ke Pak Sukri ternyata ada ekstra bimbingan. Oh iya. Biasanya 3 kali kita. Ada yang 3 materi. Iya sebelum berangkat. Dan biasanya sih kita sebelum para yang lainnya jemaah yang lainnya mengadakan manasik di Cikole biasanya. Cikole itu berbayar. Iya. Kalau di Cikole berbayar di situ. Ya itu parameter inisiatif kami di Cilegon itu juga bagus gitu ya. Berarti dari situ bisa mengenal sesama jamaah yang nanti akan berangkat di tanggal yang sama. Kemudian tour leadernya siapa juga di situ dikenalkan. Gitu ya. Dari Samira, dari Mitra Samira. Kalau dari Samiranya sendiri itu biasa mengadakan di Jakarta. Gratis itu. Karena include dengan biaya yang 35 juta misalkan itu ya. Nah, tapi dari Cilegon Jakarta pulang perginya kan sendiri. Nggak cukup 100.000. Iya betul. Itu Pak Haji dengan tadi bimbingan 3 kali. Itu treatment untuk yang cash apa untuk semuanya? Semuanya. Atau untuk yang berangkat dulu terus untuk yang belum daftar pun. Oh bisa. Jadi semuanya terutama yang daftar ke abinya. Iya. Dan kalau begitu datang daftar langsung saya kasih bonus ini madu. Free. Nih kalau daftar umroh ke rumah langsung atau ke kantor Samira dikasih biasanya free madu. Nih, ada gitu madu. Ya. Bonus ya. Ada. Ya. Kami kan selain juga travel umroh itu ya, karena banyak juga yang pesan-pesan madu gitu. Nah, kembali ke filosofi ini ya. Jadi yang pertama tadi untuk mendasari hati kita itu dasarnya adalah iman, Islam dan ihsan. Ya, kepercayaan, kemudian juga kita serah diri pada Allah, kemudian kita memberikan layanan yang baik. Kemudian yang kedua itu adalah kita di bisnis umroh ini yang pertama itu adalah untuk dakwah, kemudian motivasi ibadah, kemudian baru bisnis atau niaga. Nah yang ketiga, layanan yang insya Allah akan diberikan oleh Samira itu adalah murah, mudah, dan mantap. Murah, mudah, dan mantap. Sama seperti ini juga. Udah, ini mah nggak ragu lagi, dah langsung. Iya, langsung daftar yang apa? Bisa, langsung yang paling mahal tuh. Lihat dulu aja. Yang paling mahal itu yang paling namanya mahal dan Najel. Ibaratnya begini, ya. ini di jam-jam tower ya, jam tower. Itu turun lift, melangkah sudah di halaman. Sudah di halaman. Oh, paling dekat sama. Paling Dari dekat. atas bisa kita pesan view Ka'bah gitu. Yang kayak di TikTok gitu. Terus pokoknya sekarang nabung aja dulu. Insya Allah bulan madu kesana. Amin. Berarti yang duluan. Pesan yang satu kamar berdua. Satu kamar berdua. Ini ada di semua paket ya. Yang di Safara paling ekonomisnya juga ada, yang sekamar berdua. Di Safawi juga ada yang sekamar berdua. Semuanya ada. Tinggal dipilih. Kalau itu kan tadi nabung. Nah, ketika dalam perjalanan nabung ini tiba-tiba rasa kepengen pergi duluan. Mundur. Enggak kayak aku pengen duluan aja deh, tapi nggak lunas itu gimana itu Pak? Nah, itu nanti beralih mode dari nabung menjadi Kenyicil. umroh dulu. Nah, itu karena saking nggak sabarnya itu pengen. Ya kan saya udah rindu gitu ya. Iya, bisa aja. Saya tadi udah istiqomah nih nabung gitu kan, nabung. Nah, di sini kok kayaknya pengen cepet gitu. Keberanian iman kita, kekuatan iman kita di situ dipertaruhkan.
Kalau orang nyicil motor kan ada motor di garasi rumahnya. Orang nyicil mobil ada mobil di garasi. Kalau orang nyicil umroh itu kan tidak kelihatan. Betul. Nah, tapi di sini janji Allah akan berlaku. Ya, akan dihapus dosanya, kemudian akan dibebaskan dari kefakiran dan semua biaya yang dikeluarkan untuk umroh maupun haji akan diganti dengan yang lebih banyak. Iya, bahkan berkali-kali lipat. Ya. Karena di dalam Al-Baqarah 245, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan bayar pinjaman itu dengan berlipat ganda. Ya, Kenapa Al-Quran menyebutnya pinjaman? Karena sebetulnya haji, umroh itu kan panggilan Allah. Allah yang memanggil, berarti Allah yang ngasih. Seperti misalkan ini ada pelatihan untuk para kru yang ada di sini dari listening di Jakarta, sosial media di Jakarta misalkan undang ke sana. Ada pelatihan di sana dari Kementerian BUMN misalnya. Nah, pastikan biaya yang sudah dikeluarkan dari Cilegon ke Jakarta Cilegon kalau nginep 3 hari hotelnya makannya kan dibayar oleh yang manggil kan? Iya, betul. Yang manggil, logika seperti itu kan? Nah, ini yang manggil itu Allah. Nggak ragu lagi. Nggak ragu deh. Cuman kalau gitu Pak Haji, misal yang tadi berangkat duluan tuh ya, yang umroh gitu kan. Nah, takutnya ada kekhawatiran gitu kan setelah umroh hilang gitu tuh. Iya. Ada solusinya gimana ada gitu. resikonya kan? Resikonya besar tuh. Hilang gimana? Orangnya hilang dari sana? Bukan kayak nggak bayar. Nggak mau bayar. Betul kayak Ya, macet jadi gitu kan. Samira ini bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan Iya, yang betul. namanya Amitra. Nah, nanti sebetulnya bagi Samira sih tidak ada istilah umroh ngutang atau umroh nyicil. Karena kesananya udah cash. Tetap kesamiranya full. Kesamiranya Sama seperti kita ngambil rumah PTN. Iya. Sebetulnya dari pengembangnya kan udah lunas, sudah nerima uang langsung dari bank dari gitu. Bank. Tinggal Nah, kita nanti bersama sama bank. Urusannya sama bank. Ini juga sama seperti itu. Sebetulnya Jadi bank itu punya mekanisme dan itu sudah SOP sana lah seperti itu. Ya, nanti tapi dikejar-kejar alhamdulillah sih pada sama umumnya kalau Amitra, untuk ya. umroh itu semuanya pada lunas dan kalau meninggal dunia karena di situ ada takaful, ada semacam Asuransi ya? asuransi. Nah, maka lunas mungkin. Jadi orang Mau umroh meninggal? yang lunas gitu. Nah, kan tadi kan meninggal maksudnya ini khawatir kayak ya udahlah kan sudah berangkat udahlah nggak usah di ini lagi nggak usah dilanjutin bayar lagi gitu ya. gitu Hilang aja nggak mau bayar. Justru yang ada itu orang masih dalam perjalanan pulang dari King Abdul Aziz ke Soekarno-Hatta Jakarta. Ya Allah, kapan saya bisa datang balik ke sini lagi? seperti aman ya. Saya pertama berangkat itu ya tahun 2015 haji itu. Ya Allah, kapan saya bisa balik lagi? Ternyata gabung sama Samira itu ya. Nah, di saat itu baru dapat satu ya jamaah. Kita hanya mengantar sampai ke bandara. Iya. Terus abis itu kan abis mengeluarkan duit besar juga karena hajat anak itu ya, anak pertama. Nah, setelah itu 2023. 2023 itu. Terus kata saya, ya Allah, ini pengen ke sana gitu. Udah Abi aja dulu gitu ya. Abinya iya udah daftar gitu. Terus Abinya bilang begini, masa saya sendiri saya nggak daftar ini gitu. Saya ngajak-ngajak orang masa gitu kan. Akhirnya udah berangkat nih gitu. Yang ada aja dijual gitu. Akhirnya alhamdulillah tuh. Iya, langsung didatangkan oleh Allah jamaah. Iya betul. Gitu ya. Jadi karena saya nggak berpikir udah kita berdoa saja, toh duit nggak dari mana-mana. Betul. Kata Abinya gini, udah kita dari ujroh ini aja gitu kan. Alhamdulillah ada rezeki gitu ya. Ya udah kita berangkat gitu. Berdua akhirnya. Makanya ada orang yang ingin ke sana itu daftarnya daftar jadi mitra. Daftar jadi pengusaha umroh gitu, nanti akan dimudahkan itu. Iya, aku deh. Coba daftar jadi usaha mitra. Jadi mitra. Ibu Nisa udah berapa kali umroh? Haji berapa kali nih? Di 2025 kemarin berapa kali jadi berapa kali ya? 3 apa 4 ya? Iya. Masya Allah. Artinya itu pergi dengan ada surat tugas dari Samira. Betul. Jadi tidak ada biaya, bahkan mendapatkan uang saku gitu. Kemudian di sana sebagai leader lah gitu ya. Itu. Bu Haji udah pernah Tapi jadi ya memang leader. untuk bekerja. Pernah jadi leader berarti. Sudah yang sering saya karena kalau Abinya kan terkait dengan dia kalau sering izin nggak enak kan. Saya sebenarnya kan untuk pengusaha umroh ini hanya suplemen aja. Sampingan. Iya, tapi kata orang saya jamaahnya banyak. Itu kan sebetulnya saya nggak mikirin berapa jumlahnya. Bu Haji udah pernah jadi itu. Di sana Udah pulang kan balik pasti gitu. jamaahnya ada yang sudah lansia, ada yang sudah macam-macam ya. Sambil Apa sini. kenangan yang Bu Haji
yang nggak pernah bisa dilupain di sana? Ada momen-momen apa? Kalau lansia itu biasanya kita kan kalau misalnya jadi tour leader itu, kalau tour leader biasanya kita milih yang lansia itu yang sama kita. Ngomong produk mana ini? Kecuali ini calonnya. Kecuali kalau lansianya ini bawa keluarga. Kalau lansianya bawa keluarga, kita masukkan ke dalam satu kamar. Biasanya para mitra itu meminta, yang ini satu kamar sama ini ya, yang ini satu kamar sama ini gitu. Biasanya begitu. Tapi yang kenangan paling, ya sebenarnya enak sih. Tapi masing-masing pemberangkat itu beda-beda. Beda-beda. Ada yang enjoy memang gitu kan. Ada yang memang istilahnya ujian bagi saya gitu, ujian kesabaran, macam-macam sih. Ya. Karena sama gini, juga di ini penyelenggaraan haji juga seperti itu. Betul. Jadi tiap tahun itu ada saja. Bukan tidak ada progres peningkatan layanan, ada. Ini udah diperbaiki, muncul cateringnya misalkan. Nah catering diperbaiki, muncul anggotanya. Gitu. Anggotanya diperbaiki, muncul di hotelnya. Banyak banget, asik pokoknya. Haji juga berarti itu ya Pak? Ya makanya kita begitu kita mewakafkan diri kita untuk melayani para tamu-tamu Allah, kita harus siap secara mental. Apapun Allah. Hanya Engkau sebagai penolong. Iya, kita layani itu dari pendaftaran sampai ngantar jamaah bikin paspor ya kita layani, kita antar ke kantor imigrasi. Iya. Kabarnya udah di level Iya kita berdua. Terus menghadapi jamaah itu beda-beda loh. Ada yang marah-marah aja. Betul. Itu jadi kayak ada yang ngakunya uangnya hilang gitu kan. Itu ada banyak saya bilang gini, ya, udah cari dulu. Saya bilang jangan ngomong hilang dulu. Kan kita yang jadi sekamar tertuduh gitu. Iya benar-benar. Kayak kan kita terus kan jamaah ada ini bilang gini, siapa lagi kalau nggak teman satu kamar gitu kan. Gitu kan. Berantem bener. Akhirnya di mana coba tempatnya di mana? Di sini kok nggak ada. Sini tasnya coba pinjem gitu. Pinjem itu sama saya. Istighfar dulu. Coba kata saya istighfar. Saya bilang saya cari tuh. Ini bukan. Saya bilang oh iya. Kata makanya nggak boleh nuduh teman sekamar. Nggak akan mungkin. Paling lupa naro. Saya bilang gitu. Jadi masing-masing berbeda-beda pengalamannya. Ada yang berantem satu kamar. Ada. Masya Allah. Makanya pokoknya banyakin istighfar. Di sana itu ibarat suami istri itu lebih harus banyak istighfar. Karena banyak ketersinggungan di situ. Masya Allah. Ya kan? Kayak saya sama abinya, ya banyakin istighfar aja gitu kan. Abinya bawa jamaah. Abinya itu kalau bawa jamaah ya misalnya ngurusin jamaah, fokus jamaah. Kadang kan sih, saya juga istrinya kok nggak diurusin. Kenapa dia aja gitu ya? Padahal waktu itu saya jadi peserta, abinya juga jadi peserta. Cuma cemburu itu sebagai bukti kecintaan. Iya. Abinya itu kan karena membawa jamaah, dia fokus ngurus jamaah gitu. Sampai maaf ya, ada yang sendalnya hilang, diurusin sama dia dicariin. Saya bilang, istrinya sendiri gitu, aja ya. Sendal bisa dicari gitu, bisa beli lagi gitu kan. Iya. Jadi ngurusin jamaah gitu. Ya kita harus paham itu juga gitu. Sempat keteteran nggak berarti kan berdua doang tuh nggak ada. Kalau jadi tour leader kan kita satu orang. Gini, satu orang. Dalam satu bis itu misalnya 40 orang. 40 orang. Itu ada 2 yang melayani. Bisa. Yang pertama itu tour leader. Kita. Kemudian yang kedua itu mutawif. Mutawif itu pembimbing ibadah Indonesia yang mukim di sana, yang direkrut oleh PT Sanura untuk membantu urusan ibadah. Ya, banyak orang Madura. Jadi jangan ada kekhawatiran nanti bagaimana doa-doa kami banyak yang lupa waktu diajarkan waktu di Indonesia banyak yang lupa. Itu di sana didampingi oleh mutawif dan pelayanannya ramah. Gitu. Udah siap semua. Jadi untuk urusan administrasi, urusan ada koper belum datang itu dari semua melayani di situ. Enak lah gitu. Yang tadi Bu Haji bilang, apalagi suami istri harus banyak istighfar. Iya, betul. Nah, gini Bu Haji, kan termasuk saya sih yang kayak sering banget cerita dengar cerita gini. Nanti di sana tuh gimana kita di sini? Nah kayak gitu tuh Bu Haji. Gimana? Banyak mitos-mitos yang menurut Pak Haji dan Bu Haji. Tapi mungkin juga benar. Mungkin juga benar karena makanya kan di sana itu harus banyak istighfar itu apa ya itu untuk menghindari hal-hal berantem ya. Maaf ini bukan saya nggak menceritakan nggak nyebut nama ya. Yang kemarin saya jadi tour leader itu ya memang kita yang ngajak juga. Itu bawa orang tua. Jadi misalnya Ibnu bawa ibunya ya, bawa istrinya ya. Nah, istrinya ini cemburu sama ibunya. Ada yang seperti itu gitu. Karena misalnya ibunya kan udah sepuh didorong-dorong sama Ibnu gitu loh. Jadi pengennya dia yang digandeng-gandeng kan gitu. Cemburu gitu. Perang di situ. Sampai saya bilang ini, udah Kang,
banyakin istighfar, nggak usah itu setan itu, biar berantem gitu. Banyakin istighfar aja, nggak usah kalau ketika ngomong pergi aja, kita ngomong pergi aja, sampai berantem itu, sampai ibunya bilang gini, oh jadi mengkonon si Raya gitu. Jadi gitu kamu ya. Oh jadi si mengkonon ya bening ini kita keberuan si mengkonon gitu ya. Akhirnya kan ibunya jadi sedih gitu. Sebenarnya kita kesana itu berkaca lah, kita banyak memasrahkan diri kepada Allah. Orang yang datang ke sana, saya masih muda, saya kuat, kemudian saya bisa baca, apalagi bisa bahasa Arab. Jangan sampai seperti itu. Itu sudah menunjukkan kesombongan. Itu harus dihilangkan. Kemudian juga bagi yang, aduh saya udah sakit-sakitan, apakah nanti bisa di sana melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umrah? Bisa. Saya sehat, saya kuat. Insya Allah bisa jalan. Iya. Betul. Sering terjadi seperti itu. Jadi saya kira bukan mitos, itu bentuk kepesraan kita pada Allah. Dan kalau ada kehilangan atau apa, introspeksi dulu. Ya. Kalau kita langsung berjawab ini, nanti akan malu sendiri. Iya. Ternyata barangnya di sini. Berarti harus jaga hati, jaga lisan. Saya 2 kali menemui jamaah seperti itu. Barang yang akunya hilang ini tak cari mah ketep. Ini kata niki boten gitu. Iya, oh iya itu gitu. Jadi istighfar urusan nuduk uang saya bilang. Nah, jadi di usaha umroh ini kalau hanya sekedar untuk mencari rupiah, capek. Betul. Tidak banyak yang dia dapatkan. Ya memang ada juga teman yang memang serius menekuni ini bahkan sebagai untuk ma'isyah ya, kehidupan income utama ada yang mungkin itu jalannya ya. Tapi kalau bagi kami lebih kepada untuk dakwah ya, untuk memberikan pelayanan. Agar saudara-saudara kita itu mudah ya, Bi. Orang-orang merasa puas, saya pun merasa senang. Seperti itu. Kebahagiaan saya adalah ketika bisa melayani jamaah. Kami mempunyai moto bahwa di situ khidmatul umar syarafun lana. Pelayanan pada jamaah adalah merupakan kehormatan bagi kami. Iya. Karena kita kalau misalnya mencari maisha itu, kita kan ya bukannya sombong ya, artinya kita juga untuk memberangkatkan saudara-saudara kita sih. Iya gitu sih, ya. Nurul ya si Ibnu ya. Jadi kami bergabung di Samira itu sebetulnya ya alhamdulillah kita mensyukuri nikmat Allah ya. Saya bekerja, istri pun juga bekerja, artinya bukan di sektor itu ya. Tapi dengan masuk jadi Samira, alhamdulillah bisa memberangkatkan umroh saudara-saudara. Itu yang penting. Sebab kayaknya kalau saya harus menunggu pensiun itu hanya bisa untuk umroh saya dan istri. Iya. Ya kan, dari alhamdulillah udah 3 orang sih ya. Tapi dengan bergabung dengan Samira, terima kasih Samira. Jadi dari keluarga saya sudah 3 orang sudah berangkat. Dan dari istri ada 1 gitu. Nanti. Berarti kalau lagi ini kan bulan-bulan haji tuh biasanya lagi rame-ramenya. Lagi off. Kalau umrohnya off, dari sana sudah steril untuk pelaksanaan ibadah haji. Fokus ya. Itu. Jadi untuk Arafahnya, penataan di Musdalifah Minanya, gitu. Itu fokus untuk haji gitu ya. Tapi ngurusin haji juga nggak Pak Haji? Ngurusin haji. Ngurusin haji juga. Ya. Kalau hajinya itu haji khusus. Nurul kalau mau daftar haji bisa Ya, daftar haji bisa. Bisa dengan 1 juta gitu. Untuk haji reguler itu kan kita harus punya uang 25 juta. 25 juta baru. Begitu daftar untuk di Kementerian Haji dan Umroh nanti menunggu 28 tahun. Iya. Jadi nanti insya Allah di 2054 Nurul berangkat. Itu untuk haji reguler. Nah, kemudian 25 juta kan mungkin harus nabung kalau belum punya kan. Betul. Nabung. Sudah mendekati 25 juta. Aduh, saya kepengen punya. Kepepet. Akhirnya dialihkan itu godaan setan itu ya. Iya benar. Itu makanya ada juga yang kita pakai sistem talangan. Jadi dengan biaya administrasi 1 juta, nanti Nurul atau Ibnu sudah mendapatkan porsi untuk berangkat di tahun 2054. Nah, tetapi untuk menggenapkan yang 25 itu ngangsur mulai bulan depan. Misalnya Ibnu punya 1 juta, ya 1 juta, nanti bisa dibantu sama abinya untuk mengurus porsi itu. Daftar dulu. Porsi, iya betul. Dengan 1 juta sudah punya porsi haji. Aduh, Masya Allah. Iya. Ayo. Tapi kalau haji gitu dibimbing juga Pak Haji kayak. Treatmentnya sama kayak tadi umroh. Kalau haji itu bisa melalui KPIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, KPIH namanya ya. Kemudian kalaupun tidak, itu kan bisa
nanti ada pembimbing dari pemerintah. Oh iya. Ya, ada ketua kloter, ada TPIHI, tim pembimbing ibadah haji Indonesia. Kemudian juga ada layanan kesehatan, 3 orang nakes dari Kementerian Kesehatan. Ada 1 dokter dan 2 perawat. Enak pokoknya. Saya menarik Bener, sih bener, itu. tadi yang dengan 1 juta kita bisa dapat booking. porsi. Bisa. Iya. Aduh. Berarti 2 juta dapat porsi 2. Dua. Berlaku itu enggak? Dua. Jadi kalau misalnya jadi nyicilnya juga nggak terlalu besar sih. Cuma 650 kurang lebihnya Ya, untuk 7 dalam 1 bulan. 1 bulan. Satu orang ya. Bisa. 700 gitu. Jadi ibaratnya 1.300.000 itu bisa 1.300.000 ya untuk 2 orang. Oh. Iya. Makanya di status saya itu jangan tunda umrohmu. Jangan tunda daftar hajimu. Haji, ya Allah. Iya. Jadi sekarang Ya. dengan berbagai fasilitas ini mau alasan apa lagi? Iya benar betul. banget. Mau alasan apa lagi? Masya Allah. Jadi aku sangat tertarik sih sama tadi yang kita mau nabung 25 juta sendiri berdapat porsi itu kayak nanti terkurang lagi. Kepakai. Itu ada Mending yang nabung di yang lain ya. keambil lagi keambil. Nah, Mendingan 1 juta langsung Ya, daftarkan. satu lagi Nurul Apa? dan Ibnu. Ya, kalau misalnya kita nabung begitu kita terkumpul 25, ketentuan masih 25. Oh. Ini sangat berpotensi Rencananya mau sekali naik katanya. bisa naik menjadi Rencana mau naik. 40. Waduh, Atau nabung mungkin Sekarang aja kalau punya uang 1 juta nggak usah nunggu Ini lama-lama. kan ngejarnya lama. artinya daftar dengan 25 juta itu kan waktu itu pelunasannya hanya sampai 35 juta. Cuma nambah 10 juta. Itu namanya nambah untuk pelunasan. Nah, sekarang kalau misalkan biaya awal 25 juta sedang sudah mencapai 60, itu kan sudah terlalu jauh. Bagaimana nanti kalau nggak bisa melunasi? Nah, gitu. Jadi ada kemungkinan nanti bukan 25 juta. Betul. Untuk daftar pertamanya bisa 40, bisa 45 atau 50. Makanya selagi masih 25 juta tuh. Nah ya. Artinya kalau kita nabung semakin jauh untuk sampai Betul. sana. Iya sih, betul. Kecuali dengan 1 juta di administrasi, nanti sudah mendapatkan nomor porsi, kemudian kita bayar setiap Bulan depan Memang kalau 650 dijumlahkan ya, memang kurang lebih lebihnya. besar. 630 apa ya, Bi? Ya, totalnya nanti memang menjadi sekitar 41-an. 41. Nah, tetapi kita diuntungkan dengan adanya waktu. Iya. Iya, betul. Kita sudah punya itu. Nah, kemudian kalau kita meninggal dunia, itu sudah ada asuransi. Oh iya, dari Oh, sana jadi- kan udah booking, udah. Iya. Iya. Kalau kita ngumpul sendiri 25 juta belum lagi tadi Ya. nggak tahu mau naik. Terus kalau kita meninggal juga Ngejarnya kapan udah daftar kan gitu. meninggal, itu bisa untuk anak kita. Iya, betul, bisa. Bisa dilanjutin. dilanjutin. Itu Betul. di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Apal ya? udah hafal di luar kepala. Buat Kalau mau daftar izinnya sekarang aja, artinya kenapa? Kalau misalnya nunggu kayak kita ini, kalau dulu tahunnya itu kan sekarang daftar seperti kita udah haji, udah berangkat ke sana tahun 2019. Mau daftar lagi itu nanti tahun 2029, baru bisa daftar 10 tahun kemudian. udah- Kalau Ini yang saya masih. Daftarnya waktu itu modalnya cuma punya uang 5 juta. 5 juta. Karena kakak-kakak tuh saya udah pada daftar, kata Abi tuh, udah Umi daftar saya nggak punya uang gitu. Itu ada 5 juta, pakai dana talangan ada tuh waktu itu. Sama. Nah, habis itu kita nyicil gitu. Alhamdulillahnya berangkatnya satu keluarga. Kakak ipar berangkat, kakak kandung, kakak ipar, terus kakang saya sama istrinya gitu. Jadi satu keluarga. Dan Iya. satu lagi nih geng LSM ya. Jangan menunggu kita punya uang untuk 2 orang. Iya. Walaupun suami istri saya daftarkan dulu. Dulu iya saya dulu. Daftar dulu. 2 orang. Iya, waktu itu daftar 2012 awal daftar kan gitu ya. Dapatlah porsi 2019 waktu itu. Nah, kata saya, Abi belum daftar nih. Iya. Nah, kemudian di September atau Oktober Ada waktu rezeki. Saya daftar 25 Jadi waktu itu. abinya daftar lagi. Saya dapat porsi 2023. 23. Oh. Beda kan? Beda 19 ke 2023. Orang umumnya kan, oh ya Allah, kok masa Biar mau sendiri-sendiri sih Iya, berangkatnya?" masing-masing. Iya. Saya bilang ini daftar boleh Tapi sih tidak sendiri. Tapi ini yang penting berangkat yang bersama. berangkat bersama-sama. iya. Akhirnya Jadi di 2019 Umi dapat panggilan untuk Panggilan. melunasi. iya. Kemudian saya mengajukan permohonan penggabungan mahram. Betul. bisa, Bang. Bisa. Dan itu diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, masalahnya kan orang nggak tahu undang-undang itu. Iya. Takut, masih Makanya takut. anak saya tuh yang pertama itu udah saya daftarkan. Belum punya istri tuh waktu itu. yang Nah, kemarin yang itu kemarin ya. tuh. Terus dapat 2 bulan kemudian istrinya saya daftarkan. Udah beda tahun.
Iya. Anak saya itu 25 tahun kemudian, yang ini 28 tahun nunggunya. Jauh. Kita punya istri, Jadi bedanya 3 tahun. kita daftarkan ya. Iya. Nah, anak yang kedua perempuan ini Udah saya daftarkan ini juga. saya sampaikan ini bukan sombong, iya, tapi motivasi sih, benar bagi Betul. saya. Artinya nanti kalau dapat suami, ya kemudian Semuanya suami kita daftar kan, nanti bisa ke mahromi. Biar bareng. Ya, Bener, betul. boleh, aduh ya Allah. Jadi harus dari sekarang aja. Harus Terus sekarang. waktu itu anak saya itu yang paling kecil yang umur 12 tahun, bahkan baru kemarin sih daftarin. Kenapa? Karena umurnya baru 12 tahunnya bulan Desember. Waktu itu mau saya daftarkan bareng sama kakak-kakaknya, nggak bisa Belum umurnya bisa ya, Pak, belum umurnya bisa gitu. Akhirnya saya pending, baru kemarin daftar bulan Desember itu. Dapatnya nanti Ya itu 30 tahun kemudian. ya, dia sama kakak. Tapi kan nanti sama istrinya nanti dia pada. Istrinya. Sama kakaknya satu lagi. Jadi Insyaallah. 2 ke atas sudah, terus akhirnya yang 2 lagi ke bawahnya itu didaftarkan Kayak bareng. Ibnu, udah kita semua. daftar Udah, sekarang. alhamdulillah. Saya itu terinspirasi dengan Pak Ustadz Ghazali. Dia itu maaf, artinya guru ngaji. Cuma guru ngaji. Alhamdulillahnya anak-anaknya semua itu sudah didaftarin haji. Coba. Alhamdulillah, Pak Haji Sukri, Pak Haji, kecil-kecilku lah Sambut daftar haji, sedanten, Allah sampai ya Allah. Tapi itu tahun 2019 ya, Bi. Iya. Saya bilang gini, Abi, gimana kita anak-anak kita gitu kalau nunggu dia punya mah nggak bakalan daftar gitu kan sampai iya. Terus karena muda Kalaupun pasti mampu mungkin pikirnya udah kan lain. seumur. Iya, benar-benar. Akhirnya saya bilang gini, nah Abi Umu punya rezeki, yuk daftar haji gitu. Iya, alhamdulillahnya tuh, alhamdulillah keempat-empatnya sudah. Iya. Nah, saya punya rencana, Bi, dah anak kita diumrohkan Jadi aja. semangat Anda, semangat kita haji di waktu muda. Betul. Masya Allah. Karena pengalaman kami Semoga. jadi petugas haji waktu masih di Kementerian Agama itu kan alhamdulillah di 2008 saya dapat tugas itu petugas haji. Di 2013 tugas haji itu. Artinya kasihan menangani orang-orang tua Iya. harus dituntun, harus digendong, dia udah sepuh. Kadang pikun. Dari keluarga tidak ada yang Kadang udah mendampingi. pikun. Saya dalam hati ya Allah, anak-anak saya mudah-mudahan semuanya berhaji muda. Gitu. Iya. Semoga kita juga ya, Ibu. Walaupun nanti berangkatnya juga mereka sebenarnya udah umur 50-an. Dihitung 25 tahun kemudian kan anak saya udah 50 tahun gitu. Saya tertarik banget sih tadi. Cuman gini Pak Haji, kalau ngomongin orang-orang tua gitu ya Pak Haji, Iya. kan mau itu yang haji atau umroh gitu kan. Kadang tuh pengalaman pribadi karena dulu tuh sempat jadi admin di KBIH waktu itu. Oh iya iya. Iya, tapi di Cirebon pernah. Di Cirebon. Iya, itu sempat banyak lah beberapa orang-orang tua mau umroh atau haji, mau haji. Nah, itu dia apa ya? Yang namanya udah tua ya, Pak Haji ya. Susah, nggak ngerti paspor lah, nggak ngerti visa lah, terus juga balik lagi ternyata belum punya ini, balik lagi belum punya ini. Diminum gitu. baru. Iya. Iya. Jadi keteteran juga kita nganterin lagi gitu. Jadi kalau dari Pak Haji atau Bu Haji gimana gitu kalau ada yang kayak gitu tuh, kayak misal masih udah tua lah susah, terus anak-anaknya juga kayak betul. nggak mau iniin Sibuk, gitu, sibuk gitu Pak Haji. Iya. Jadi kalau kita sudah di KPIH berarti kan sudah tahu resiko layanan ya. Artinya ini yang memang memerlukan pendampingan khusus. Itu artinya mereka mendaftarkan ke kita kan berarti mereka itu percaya kepada kita. Ya itulah suka duka sebagai kita melayani jamaah itu, kalau tidak didasari bahwa ini adalah tamu Allah yang harus kita layani, itu kita langsung capek. Masya Allah, iya. Luar biasa. Tapi memang ya kalau abinya itu paling demen yang melayani orang tuh ya. Iya. Layani tapi Iya. umroh ya. Iya betul. Karena harinya itu dari Senin sampai Senin lagi itu nggak ada waktu istirahat. Jadi terus aja muter-muter gitu. Kata anak itu, Kata "Tapi anak, kapan sih libur?" Gak ada waktu buat ini keluarga. Artinya gitu. Karena konsepnya itu kan yang namanya istirahat itu adalah berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Betul. Itu namanya istirahat. Kalau saya berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain tuh tidur. Jadi Rebahan gitu kan. min amalin ma ila amalin akhar. Iya. Kalau Pak Haji istirahatnya tuh ganti-ganti aktivitas, bukan kayak saya yang rebahan scroll. Sebenarnya sama sih. scroll. Aduh ada promo umroh tapi nggak daftar. Lihat aja dulu. Sekarang Tapi banyak juga ya yang misalnya yang sudah
daftar ke kita. Kadang Pak Haji itu jualan apa sih? Oh ini madu. Ya udah deh saya mau bawa ke Mekah gitu ya. Kadang alhamdulillahnya gitu ya pada cocok gitu ya. Pada enak katanya untuk ada itu. madu nih Kak Ibnu. Ya, cuman ini kalau tadi yang dibawa-bawa barang bawaan lah ya ke Mekah gitu. Kadang sempet ketemu juga tuh Pak Haji, jamaah yang kan kalau misalnya ada jam-jam tuh dia nggak boleh bawa semua, nggak boleh bawa banyak kan, jadi disortir lah gitu, cuman boleh berapa liter gitu. Nah tapi ada aja tuh Pak Haji yang banyak juga bawa sendiri tuh. Ada yang kayak ada nggak banyak nggak? Ya gitu. memang sih. Kita juga harus paham dengan kultur ya budaya kita. Jadi begitu. Sebenarnya niatnya baik buat oleh-oleh. Ya ketika datang itu kan istilahnya sederhana yang mereka tanyakan, air zam-zam. Betul. Gitu. Jadi kalau hanya melihat jatah itu kan hanya 5 liter. 5 liter. Kalau itu baik umroh maupun haji. Sehingga jamaah itu dalam tanda kutip itu kreatif. Aku bikin pernah sering banget dengar cerita itu. Itu ya, nanti dimasukkan ke koper asal jangan terlalu mencolok solusi aman gitu ya. Ya, cuman kita sebagai petugas tetap karena memang iya sih Bi, ada peraturannya memang. Jadi maaf, kayak modelnya madu juga nggak boleh sebanyak. Tapi kita kalau kita ditaruhnya di koper bagasi. Insya Allah. Insya Allah aman. Bahwa itu kuat. Saya pernah bawa 4 botol karena memang untuk ini kenalan abinya ya, yang ngurusin badal di sana ya. Jadi karena ada usaha lain di samping itu, abinya punya rekanan badal di sana, tim badal haji yang di sana. Artinya kita bawa madu 4 atau 5 waktu itu. Saya itu taruh di bagasi. Kenapa bawa? Karena kalau kita pulang itu suka dikasih minyak karena karena kalau beliau itu karena sudah jadi saudara banget gitu ya. Madu dan parfum. Iya, jadi koper kabin berarti. Kabin nggak berani saya. Koper besar, koper bagasi. Jadi aman. Saya taruh di baju gitu, dilipat-lipat, digulung-gulung, taruh di situ. Tapi ini bukan ngajari ya. Iya, bukan ngajari. Tapi masih dalam batas aman. Tapi ya kita paham. Jangan terlalu. Tapi alhamdulillah sih, insya Allah kalau di situ aman. Isinya itu air. Pesawat pengaruh katanya. Iya. Ngomongin tadi ada kata badal. Iya. Di Samira juga ada badal. Di Samira juga ada. Tapi sebetulnya Samira itu tidak menjual badal sebagai produk yang di pasar. Itu hanya mungkin orang-orang Samira. Hanya iya. Coba saya bisa menyampaikan demikian. Belum pernah saya lihat ada flyernya badal. Iya betul. Iya benar. Jadi untuk yang dijual oleh Samira itu adalah umroh, kemudian haji khusus. Sama haji furoda. Haji furoda. Cuman untuk haji furoda ini sudah dijelaskan oleh pemerintah untuk tahun ini dan tahun kemarin itu tidak ada visa furoda. Jadi kalau ada yang menawarkan furoda itu jelas bodong gitu aja. Benar. Dan kita harus mengedukasi masyarakat. Khawatir. Pak, ini saya berani bayar sekian. Enggak, tidak ada visa. Kita harus jujur juga sampaikan. Iya, benar. Jangan karena kita pengen keuntungannya kita ambil nanti jemaah. Iya. Kalau kami melayani badal haji itu karena saya sebelum masuk ke Samira sudah kenal dengan Ustadz Sabilillah namanya. Dan Ustadz Sabilillah ini sekarang menjadi petugas haji juga di sana. Jadi alhamdulillah sudah seperti atau bahkan melebihi saudara. Masya Allah. Itu yang tadi bilang madu-madu itu beliau. Berarti gitu terpercaya nih. Percaya. Kemudian juga ada videonya, kemudian ada piagam pelaksanaan ada buktinya badal, lah ya. ada 2 yang menandatangani. Nanti juga ada sekedar bawaannya dari sana ya. Macam itu. Iya, bingkisan. Karena ya kemarin ada yang FYP itu yang badal haji yang ternyata cuma foto tapi tidak laku. Oh, nggak dilakuin. Iya, ada yang kayak gitu. Sama alhamdulillah sih. Artinya beliau amanah ya, Bi, dari tahun 2020. Memang kalau kita ikut aturan di Arab Saudi mungkin sampai 40 jutaan. Gitu ya. Tapi memang itu kan harus tasreh, daftar tasreh di sana. Tasreh itu semacam ada aplikasi nusuk ya, akan terdetek kalau masuk kawasan itu, tetapi tidak mendaftar itu akan terdetek. Nah kalau yang kami lebih murah itu kenapa? Kita kasihan juga kepada keluarga almarhum almarhumah kalau harus bayar tinggi. Nah, kemudian strateginya bagaimana? Jadi mereka itu teman-teman Ustadz Sabilillah yang banyak mereka bekerja di catering Arab. Mereka itu kan sebetulnya kerjanya kerja catering. Nah, tapi di situ sekalian sambil membatalkan. Gitu. Atas nama siapa nanti diikuti berikutnya ke Musdalifah, ke Mina, lontar jumroh, kemudian ada tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i, tahallul, selesai.
Masya Allah. Gitu. Jadi di sini kita jangan hanya berpikir bisnis ansih, tapi juga ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai dakwah. Itulah yang insya Allah akan membuat bisnis ini tidak kering dari spiritualitas kita ya kepada Allah. Iya. Tapi kita kalau hanya mikirin keuntungan, yang namanya untung itu nggak ada batasnya loh. Benar. Iya. Sudah selesai? Ya, belum, masih Tidak ada batasan kalau kita hanya berpikir rupiah, hanya berpikir real. Iya. Tidak ada batasnya. Dakwah Kita yang tadi yang kepengennya utama terus. ya. Iya. betul. Oh iya. Kita itu kalau di Badal itu nolong sebenarnya. Nolong. Karena kalau misalnya ya Tera tadi dibilang kalau misalnya Badal itu kalau menurut pemerintah sana itu nyampe 40 juta. Iya. Kita kan di bawah itu. Kan di bawah 15, di bawah 12 kita gitu kan. Makanya pada Pak, itu dilaksanakan enggak? Ya selama ini alhamdulillah amanah gitu. Orang karena memang abinya benar percaya gitu. Ada beberapa kenalan, tapi saya kurang percaya sama ini, percaya sama yang ini gitu. Ustadz yang itu dia S2 lulusannya ya, Bi. Di sana. Dia orang Madura, orang Madura yang sekolah di sana, S1-nya di sana, S2-nya di sana gitu. Alhamdulillah. Udah terpercaya lah ya. Terpercaya gitu. Satunya ada videonya juga di sini gitu sudah dilaksanakan. Dan videonya itu di Arafah. Oh iya, ini Bi, kalau misal tadi kayaknya kurang enak kalau cuma pajangan doang deh. Kita juga boleh milih. Tadi agak-agak ini tuh agak juga cantik ya. Ini per botolnya berapa ini? Bisa tanya langsung. Nanti bisa langsung ke depan. bisa Iya. ditanya. Ini mungkin beda-beda kali ya hasiannya ya. Iya, Begitu diminum, Kak Ibnu mau begitu yang mana? diminum nanti 100 real gimana? Enggak. 400 ribu itu. Kak Ibnu mau yang mana? Nah, yang ini deh. Oh ya, sambil diminum Iya, boleh. Mak. Ini sama aja dari seseger itu juga sama Enak nggak sih. pakai gula yang Ini ini. dari gula singkong. Betul. Nggak pakai Bisa ya? Gula nggak singkong. pakai gula pasir, gula Gula merah nggak. Ini tuh ada air gula singkong. Tuh. Kalau yang mau Nurul minum ini Tropical Sunset, tuh dia dari sari wortel, sari lemon dan chia seed. Mantap. Insya Allah. Berarti dibikin sendiri. Betul. Sendiri. Oh, gitu. Ngomong-ngomong tadi ya Pak Dit tentang umroh gitu. Itu ada tambahannya lagi nggak? Misal mau ke mana gitu? Misal ke ada bonus jalan-jalannya lah gitu. Nah, kalau yang itu biasanya tertulis di flyer di depan. Oh ada. Misalnya fasilitas kereta cepat Haramain free misalnya. Udah tertulis di situ. Kalau misalkan ada yang plus Taif tuh plus Taif gitu ya. Ada yang ke Mesir. Tapi untuk sementara ini untuk Samira itu memang fokus di pelaksanaan umroh. Tapi kalau misalkan ada yang ingin ke Taif, nah kesepakatan saja. Request. Bisa berarti gitu. Ya, tetapi itu di luar. Di luar biaya paket. Berarti biaya sendiri. Ya, biaya sendiri. Oh gitu. Insya Allah. Banyak banget sih paketnya. Saya jadi tertarik yang mana? Bingung mau daftar apa bingung gimana Pak dulu deh. Bingung mau daftar, bingung nanti. Tapi yang masih gini, kalau misalnya mau daftar ke abinya aja. Ya, insya Allah. Nggak, nanti kalau misalnya tanya-tanyanya japri aja, karena memang kalau di ngomongin masalah umroh itu kalau di sini itu panjang. Dan betul. kita kembangkan juga. Sampai itu ada jamaah yang butuh penukaran uang real. Iya. Bisa. Keren banget ya sih. Banyak banget. Jadi kalau sudah masuk itu bisnis kita juga model madu laku, alhamdulillah. Madu tadi Kak Ibnu tertarik sih dari umroh, haji, Madu. Kenapa ada madu gitu? Ya awalnya madu ini kan sebenarnya Konsumsi saya itu memang sendiri. konsumsi sendiri. Begitu saya mencoba madu ini, oh ternyata enak, cocok dan saya tes berdasarkan indikator keaslian itu kayaknya masuk semua. Oh, Saya madu pernah asli. beli kayaknya ya. Artinya orang itu bisnis apapun sebelum kita meyakinkan orang kita harus coba yakin dulu. Nah, Misalnya ini minuman berkhasiat ini, kita harus yakin dulu bahwa ini berkhasiat. Sehingga baru enak kita nih, bisa. segar Nah, itu. demikian juga madu. Kan misalkan satu indikatornya. Kalau diteteskan ke tisu, itu dia akan ngumpul, nggak akan turun. Oh, nggak bocor. Nggak bocor. Nggak bocor betul. Kemudian yang kedua, ketika kita tuangkan udah mau habis tuh, ini membentuk kayak benang gitu, nggak terputus, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita tuangkan di segelas air bening, dia nggak akan lari-lari kemana-mana.
ngumpul di bawah, bahkan membentuk kayak sarang. Itu ya kalau diaduk. Jadi kalau diaduk. Oh, Masya Allah. Gitu. Saya baru tahu ini kalau madu. Iya. Kelihatan kalau asli sama enggak ya Pak Haji. Iya. Kemudian yang fakta yang tidak bisa terbantahkan sampai hari ini dari 2021 sampai sekarang zero komplain. Iya. Artinya sebetulnya ini jualan madu itu bisa diuji dari perjalanan waktu. Betul. Akan dikomplain habis oleh 3 jerigen itu paling seminggu juga nggak ada. Banyak yang Saya sih nggak pesen 2, banyak 1 gitu. ada yang bilang, Pak Haji kenapa tuh nggak didaftarkan ini untuk nanti bisa masuk Indomaret. Saya tulis di botolnya di situ itu untuk kalangan sahabat sendiri. Untuk sekitarnya aja ya Pak Haji. Filosofinya apa? Limited edition. Filosofinya apa? Kalau yang komplain berarti bukan sahabat saya. Limited edition berarti nggak ada di mana-mana nih. Kita Eksklusif. harus semangat. Karena gini, di madu itu kan ada gambar abinya di situ. Ya jadi dipertaruhkan ini. Nih kalau Bener. palsu sudah saya malu itu. Iya, ada gambar saya ada di abinya situ. di situ. Di botolnya itu. Itu banyak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih masih lancar, Berarti, aman. Jadi saya melayani yang WA, saya antar tadi pagi misalkan 2 Iya. dari Kelalet saya Saya antar dua. gitu. Yumi kita Kita tuh jalan-jalan nggak ke- punya karyawan, jadi nganterin ke sana. Ya udah aja. saya daftar deh. Daftar jadi apa nih? Daftar jadi karyawan, jadi mitra, jadi karyawan. Boleh. Ya Double sudah, tuh. usaha kecil, ya yang penting mayang atau mayang itu apa? Masya Allah. Istiqomah. Istiqomah sedikit-sedikit itu. Kita memang nggak berpikir besar. Ya saya juga sudah bersyukur sudah bekerja di pemerintahan. Gitu. Jadi saya harus bisa membatasi diri. Luar biasa. Ya, yang penting dan Kadang orang-orang konsumennya dinas- juga orang dinas guru-guru. juga guru, orang Pak dinas Haji, juga pada, ada madu Pak Haji, nggak? mau ke Gitu. dinas Iya, nggak? Iya, benar-benar. tolong sambil bawain madu ya. Gitu. Berarti termasuk jamaahnya juga ya. Kalau mau umroh. Iya. Kalau Bisa bekal dibilang kalau madu. ada yang daftar umroh ke sana tuh udah dapat madu aja. Gitu. Makanya daftarnya kalau mau daftar umroh itu ke rumah aja dapat madu pasti. Kemudian kalau kita jual madu, di situnya ada flyer umroh. Oh, bonus berarti plus gitu Nah, ya. jadi kita Ada sambil tadi jalan, madu. nih nganter ada yang minta madu nih. Nah, dalamnya saya kasih brosur. Umroh. Bisa marketing gitu ya. Pak ya. Iya. Ada yang Tadi- daftar umroh, nih bonusnya kasih madu. Selain tadi madu, usaha umroh, udah madu. Ada lagi. Ada lagi. Udah. Terus Ada lagi. kata uminya kalau dalam 1 minggu ditambah 1 hari menjadi 8 hari juga kepake lagi. Iya. Apakah itu? Apakah itu? Sudah cukup Iya, capek. kalau Saya di- kan juga aktif di organisasi Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah. Itu Sibuk. jadi orang-orang MUI juga menjadi pelanggan madu, Iya, jadi betul. pelanggan umroh. Saya juga di PK Paksi yang kantornya di sini, itu kan Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakin Indonesia. Cuman kalau misalkan ngomongin haji umroh gitu, itu tuh kayaknya panjang banget gitu ya, nggak Iya, cukup gitu. nggak cukup. Sehari tuh nggak cukup. Tapi yang tadi kita sudah bahas juga Kak Ibnu, luar biasa bikin saya jadi Pengen apa? pengen cepet daftar Amin ya Allah. dan Ya. bekerja keras terus di Masya Kalau Allah. visi misi dan ini kan sebetulnya untuk membangkitkan usaha kan. Betul. Betul. Makanya saya LSM. sampaikan beberapa poin-poin yang memang harus dimiliki oleh anak-anak muda lah sekarang. Mumpung masih muda. Jangan Itu tipsnya hanya ya. memimpikan saya nanti kerja di perusahaan mana atau jadi pegawai negeri gitu ya. Karena rezeki Allah itu Luas. 90% itu adalah melalui bisnis. Nah, ini Pak Haji. Yang 10% itu Supaya, jadi pegawai pabrik. Ya, Sisa-sisanya supaya aja. teman-teman yang di rumah juga semangat nih bekerjanya buat ibadah juga ya. Tadi tipsnya tadi bisa nanti Bu Haji juga silakan mau ada yang ditambahin. Ya, Ada lagi. kalau terkait dengan syiar Baitullah ini memang lebih banyak keakhiratan. Karena kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita punya filosofi seperti ini, bekerja didasarkan atas iman, Islam dan ihsan. Kemudian yang kedua bahwa umroh di Samira ini mudah, murah dan manfaat. Masya Allah luar biasa. Visi misi kita Udah sebagai sumber motivasi yang tidak pernah kering. Yang pertama adalah dakwah. Yang kedua ibadah, yang ketiga baru bisnis. Terasa banget nih Kak Ibnu. Kayaknya kalau sebenarnya masih pengen ngobrol gitu. Iya, saya sih masih pengen ngobrol, tapi sampai pagi Masya gitu. Cuman Allah.
karena emang waktu yang membatasi gitu. Takut nanti keburu maghrib gitu. Di samping itu kalau kelamaan juga bosen. Enggak, insya Allah ya. Pokoknya yang di rumah ya. tadi nanti yang pengen lebih tahu lagi nanti bisa Boleh langsung. datang, boleh japri. Di mana alamatnya? Mau memilih yang mana nih? Yang di kantor Samira boleh. Di Warnasari, di kantor Samira aja, di Jalan Lubang Wates, di situ enak banget. Jadi kalau mau ke Palem itu ke kiri aja. Kiri. Jalan akses tol Cilegon Barat. Jadi kenapa di situ saya sebutkan sebagai kantor perwakilan Cilegon Barat? Sebenarnya bukan masalah barat dan timur ini ya, tetapi karena dekat tol pintu tol Cilegon Barat. Oh, biar lebih mudah. Gitu. Kita kan memberikan nama itu biar mudah. Iya. Gimana Cilegon Barat? Oh gitu. Itu ya teman-teman kalau yang pengen segera daftar dengan berbagai Nanti macam nomornya paket ya. disantumkan di sini Di deskripsi nanti ya. Boleh mampir aja. Berbagai macam paket ya Kak Ibnu. Dari yang belum nikah juga. Iya. Nabung, mau yang cash, mau yang bayar nanti, berangkat dulu bisa. Mau nanya dulu. Cerdas ya, Nurul ya. Langsung bisa menyimpulkan. Harus diniatkan dari sekarang. Mau nunggu kapan lagi? Ini cerdas, mahasiswa cerdas ya dulu ya Ini Pak. murid saya yang cerdas. Masya Allah. Ya, jangan ragu-ragu ya. Saya juga Mumpung insya masih Allah. muda dimulai dari awal lah gitu ya. Jangan lupa minum susu segar itu oke. biar Jadi kita semakin langsung semangat aja. Mantap nih. aktivitasnya. Mantap. Oke, mungkin cukup sekian aja ya Pak Haji. Oke. Terima kasih Mohon maaf banyak atas segala untuk kekurangan. meluangkan waktunya juga. Iya, ya, Masya Allah. dari tadi. Sibuknya Saya luar juga. biasa Bu Masya Haji dan Allah. Bu Haji. Alhamdulillah terima kasih dan Samira Alwisata dengan ada LSM ini. Mudah-mudahan usaha kami juga semakin maju, Amin. semakin dikenal. Membawa Juga sama-sama teman-teman Allah. yang masih ragu melangkah, ayo kita melangkah bersama. Ya. Semoga Samirah maju terus membawa banyak tamu. Dan bagi kami travel yang ada di Cilegon ini walaupun banyak itu adalah bukan saingan. Sama-sama. Karena kami punya segmen pasar tersendiri. Orang yang daftar ke kami adalah orang yang sudah menaruh kepercayaan pada kami. Masya Masya Allah luar Allah. biasa. Terima kasih menjadi role model saya. Jangan bermimpi orang usaha nggak punya kompetitor. Nggak ada itu. Iya betul. Usahanya harus digutang. Nggak ada orang. Tapi yang mau daftar siapa? Iya betul banget. Masya Nah, Allah. begitulah. Jadi kita harus fresh, Iya. selalu ceria dan semangat. Haji Oke, sehat-sehat, siap. Bu Haji Terima kasih sehat-sehat. Pak Terima Haji, kasih. Bu Haji Ya, sama-sama. sehat-sehat. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi gitu kan di podcast-podcast kita yang selanjutnya. Boleh, Mungkin cukup boleh. sekian dari kita. Terima Iya, kasih terima dan kasih. sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Samira.